Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yogi Kurniawan, NPME 1D018071. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang interpretasi hasil analisis regresi linier dengan metode OLS. Yang akan digunakan sebagai contoh kali ini adalah hasil analisis regresi linier berganda dengan metode OLS. Kemarin saya sudah menganalisis hasil dari usaha tani kedelai dan saya pindahkan ke Word. Berikut adalah hasil analisisnya. Dapat dilihat ini banyak sekali hasil analisisnya. Hasil analisis ini bisa kita persingkat dalam dua buah bentuk penyajian data yang berbeda. Penyajian pertama dalam bentuk persamaan. Persamaan untuk regresi linier berganda kali ini berbentuk seperti ini ya. YT sama dengan beta 0 tambah beta 1 X1T tambah beta 2 X2T tambah beta 3 X3T ditambah beta 4 X4T ditambah beta 5 X5T ditambah ET. Dari model seperti ini kita masukkan angka-angka analisisnya ke dalam persamaan. Untuk yang 0 ini adalah nilai dari konstantanya. Untuk angka yang di atas ini adalah estimasi koefisien, sedangkan nilai yang di bawah itu adalah standar errornya. Untuk yang berwarna ungu ini adalah nilai dari konstantanya. Ini ya teman-teman, ini estimate koefisien, dan untuk ini sebelahnya itu standar error. Selanjutnya untuk yang berwarna merah ini adalah untuk variabel luas lahan. Di atas itu estimate koefisien, kemudian angka yang di bawahnya yaitu standar error. Angkanya min 1,1464 untuk estimate koefisiennya, dengan standar errornya 16,11. Untuk X2 nya yang berwarna kuning ini adalah variabel dari jumlah benih. Untuk nilai estimate koefisiennya min 3,2276 dan standar errornya 3,716. Untuk yang berwarna hijau muda ini untuk variabel tenaga kerja S3 ya. Nilai estimate koefisiennya 0,29508 dan standar errornya 1,642. Selanjutnya yang berwarna hijau tua ini adalah variabel dari jumlah fungisida. Nilai estimate koefisiennya 0,66316, sedangkan standar errornya 0,1860. Untuk yang berwarna biru muda ini adalah variabel dari jumlah insektisida. Untuk nilai estimate koefisiennya 0,10452, kemudian sterornya atau standar errornya 0,1661 ditambah ET. Selanjutnya kita sajikan dalam bentuk tabel saji. Ini adalah tabel saji, terdiri dari dua buah kolom. Kolom pertama berisi variabel independen R square, F hitung, kemudian T tabel dan F tabel.
Sedangkan kolom kedua, yaitu koefisien, ini berisikan angka-angka analisis yang telah dilakukan. Kemudian kita lihat nilai R-square. Nilai R-square digunakan sebagai indikator ketepatan model. Maksudnya, nilai R-square digunakan untuk mengetahui seberapa tepat model yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Dari data hasil analisis yang saya dapatkan, R-square sama dengan 0,56331. Artinya, nilai ini dapat menjelaskan hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 56,31%. Sisanya dipengaruhi variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model. Setiap persamaan diakhiri dengan ET. Samaan ini ET. ET digunakan sebagai simbol bahwa persamaan yang kita buat itu memiliki potensi dipengaruhi variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Selanjutnya ada nilai uji F. Uji F merupakan salah satu bentuk uji statistik yang ada di dalam model ekonometrika. Beda dengan uji T yang menganalisis masing-masing variabel X terhadap variabel Y atau masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk uji F, kita ingin mengetahui variabel X1, X2, X3, X4, dan X5 terhadap variabel Y. Jadi pengaruhnya secara bersama-sama, berbeda dengan uji T yang hanya menganalisis satu variabel X terhadap YT. Pengujian uji F sama dengan cara pengujian uji T, yaitu jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka tolak H0 terima H1, ataupun sebaliknya, jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka terima H0 dan tolak H1. Untuk uji F, kita buka tabel F-nya. Sudah saya siapkan. Ini di sini ada signifikan levelnya, yaitu 5% level. Signifikan levelnya ini 5%. Kemudian pada tampilan tabel F ini ada nilai dari DF untuk pembilang atau N1 atau V1 itu sama saja dengan yang koas berikan. Tabel F yang koas contohkan itu bukan N tapi V, tapi sama saja. Dan untuk N2 atau V2 ini adalah DF untuk penyebut. Untuk nilai V1 untuk atau DF untuk pembilang ini itu 1 sampai 15. Dan untuk DF penyebut atau V2 atau N2 itu 1 sampai berapa ini? Sampai 225. Ini tabel F yang saya dapat, mungkin agak sedikit berbeda dengan yang koas berikan, namun ini sama saja, sama-sama angkanya juga sama. V1 adalah DF pembilang ini ya. V1 ini didapatkan dari jumlah variabel independen dikurang 1, dan V2
disebut dengan DF penyebut didapatkan dari jumlah observasi dikurang variabel independen. Di sini kita menggunakan taraf signifikan 5% sesuai dengan uji sebelumnya. Pada uji T kita menggunakan taraf signifikan 5%, jadi kita samakan. Kita kembali ke Word untuk mencari dari nilai F tabelnya ini. Di rumusnya tadi sudah, itu ini V1 nya atau DF bilang diperoleh angkanya yaitu 4. Artinya pada kolom F tabel datanya ini berada pada kolom keempat, sedangkan untuk nilai F2 atau DF penyebut didapatkan angkanya 35, artinya berada pada baris 35. Kita buka tabelnya, kolom keempat baris ke 35 ini ya, 2,64. kita masukkan ke Word-nya, masukkan ke dalam tabel saji 2,64. Untuk F hitung ini adalah nilai F hitung yang ada pada hasil analisis di atas, itu ya 8,76. Kita lakukan uji F dengan membandingkan nilai F hitung dan F tabel. Dapatkan nilai F hitung lebih besar dari F tabel, sehingga tolak H0 terima H1. Artinya kelima variabel independen yang dimiliki secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Selanjutnya kita lakukan uji statistik secara parsial atau uji T. Uji T dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen dan terhadap variabel dependen. Angka T hitung sudah ada pada analisis, yaitu rasio. Ini nilai dari T hitungnya. Selanjutnya kita cari nilai dari T tabel. Dengan taraf signifikan level 5%. Rumusnya sama, DF kurang N kurang K kurang 1. Dapatkan hasilnya 34. Kita cari di tabel F nya, tabel T maksud saya. Itu taraf signifikan 5% dan baris 34. Hasilnya 2,0322. Kita pindahkan ke Word, kita masukkan ke tabel saji T tabel ini ya 2,0322. Selanjutnya kita bandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Untuk variabel luas lahan, T hitungnya ini min 0,T7115, lebih kecil dari T tabel 2,0322, sehingga terimakan 0 tolak H1 dengan koefisien regresi sebesar min 1,1464. Kemudian untuk jumlah benih, T hitungnya min 0,8687, lebih kecil dari T tabel 2,0322, sehingga terima H0 tolak H1 dengan koefisien regresi min 3,2276. Untuk variabel tenaga kerja, T hitungnya min 0,1797, lebih kecil dari T tabel 2,0322, sehingga terima H0 tolak H1 dengan koefisien regresi sebesar min 0,29508. Kemudian variabel jumlah pupuk, T hitungnya
3,566 lebih besar dari T tabel 20,322 sehingga tolak H0,1 dengan koefisien regresi sebesar 0,66316. Untuk variabel jumlah fungisida ini T hitungnya 0,6292 lebih kecil dari T tabel 2,0322 sehingga terima H0 tolak 1 dengan koefisien regresi sebesar 0,1045. Kemudian dari hasil ini tadi kita interpretasikan dalam bentuk seperti ini, penyajian seperti ini. Pertama, luas lahan. Dari hasil uji T yang telah dilakukan diketahui bahwa nilai T hitung lebih kecil dari T tabel sehingga variabel luas lahan tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi kedelai. Dilihat dari koefisien regresi variabel ini sebesar min 1,1464. Tidak berpengaruhnya variabel luas lahan terhadap jumlah produksi kedelai ini bisa terjadi karena pengolahan lahan yang kurang baik, penyiapan lahan tanam yang buruk, serta kebiasaan petani yang menebar pupuk dengan tidak merata dalam lahan pertaniannya. Kemudian untuk variabel jumlah bibit, dari hasil uji T yang telah dilakukan diketahui bahwa nilai dihitung lebih kecil dari T tabel sehingga variabel jumlah benih tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi kedelai. Dilihat dari koefisien regresi variabel ini sebesar min 3,2276. Jumlah bibit tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi kedelai dapat disebabkan karena perlakuan terhadap bibit tidak sesuai dengan panduan usaha tani kedelai. Kemudian untuk variabel tenaga kerja, dari hasil uji T yang telah dilakukan diketahui bahwa nilai T hitung lebih kecil dari T tabel hingga variabel tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi kedelai. Dilihat dari koefisien regresi variabel ini sebesar min 0,29508. Variabel bebas untuk tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap variabel terikatnya yaitu jumlah produksi kedelai. Ini dapat disebabkan karena kurangnya jumlah tenaga kerja pada lahan pertanian ataupun tidak produktifnya tenaga kerja sehingga produksi yang dihasilkan tidak maksimal. Kemudian untuk variabel jumlah pupuk, dari hasil uji T yang telah dilakukan diketahui bahwa nilai T hitung lebih besar dari T tabel sehingga variabel jumlah pupuk berpengaruh terhadap jumlah produksi kedelai. Dilihat dari koefisien regresi variabel ini sebesar 0,66316, maka dapat disimpulkan jika petani melakukan penambahan pupuk sebanyak 1 kg, maka akan terjadi potensi penambahan jumlah produksi yang akan didapat oleh petani sebesar 0,66316 kg. Hal ini diasumsikan variabel-variabel lain dalam kondisi terteris paribus. Jumlah pupuk berpengaruh ternyata terhadap jumlah produksi kedelai karena penggunaan dosis atau takaran yang digunakan dalam usaha tani kedelai tersebut sesuai dengan panduan usaha tani kedelai. Kemudian jumlah fungisida, dari hasil uji T yang telah dilakukan diketahui bahwa nilai T hitung lebih kecil dari T tabel sehingga variabel fungisida tidak berpengaruh terhadap produksi kedelai. Dilihat dari koefisien regresi variabel ini sebesar 0,1045. Jumlah fungisida yang digunakan tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi kedelai diakibatkan juga penggunaan pestisida tidak sesuai dengan panduan usaha tani seperti dalam pengukuran takaran dan dosisnya tidak sesuai dengan panduan usaha tani sehingga menyebabkan kedelai rusak dan menurunkan jumlah produksi kedelai. Dari kelima variabel ini hanya variabel jumlah pupuk saja yang berpengaruh terhadap jumlah produksi kedelai, sisanya tidak berpengaruh. Setelah saya bandingkan dengan penelitian terdahulu, yaitu penelitian tentang usaha tani kedelai milik Ferdi Saputra Rahman Wijaya yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produksi Usaha Tani Kedelai Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember tahun 2016. Alasan ini searah dengan alasan milik penelitian Ferdi Saputra Rahman Wijaya tadi.
Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.